saya ingin membuat seperti yang diminta lah, ini atas permintaan nih. So, yalah, it will be a personal sharing lah, like that. And based on the tema, ada 3 benda yang di-highlightkan, which are bersukacita dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, and also bertekunlah dalam doa. So what I can share for each one of us here tonight ialah macam mana perjalanan saya. Because saya sudah so while I was preparing for this sharing, saya juga diberi apa nama dia ni? Telah diberikan dengan itu, what are your concerns, your issues that's happening right now dengan terhadap diri kamu sendirilah, begitu. Be it as a student, be it as working, gitu kan? Because I know everyone of us pun ada di sini yang ada yang bekerja, ada yang masih student, masih belajar lagi. So melalui pembacaan, melalui isu-isu yang sudah kamu kasih highlight, so what I also reflected on myself, on how was my journey, especially throughout this pandemic. And I noticed masa first time kita punya apa namanya itu, MCO, kita semua, everyone, and termasuk saya juga, sangat terkejut dengan keadaan ini. It's a pandemic, it's not an epidemic. So di sana saya belajar apa tuh beza pandemic and epidemic. Bila orang cakap pasal pandemic, it's happening all around the world. So kita punya tempat pun tidak terkecuali. And dari sana saya cuba belajar macam mana mau adapt dengan the current situation. And hari-hari tengok TV and everything, hari-hari berdoa dengan tekun, paling tekun lah masa tu kalau boleh kan. And paling, how to say, saya bangga lah dengan diri saya. As I look back, sepanjang tempoh dari March sampai Mei itu, saya bangga dengan apa yang saya sudah buat. But as time goes along, bila kita masuk ke dalam RMCO, bulan Mei sampai bulan September begitu. So these are paling months yang paling saya struggle banyak. First, second month, macam in May, June, like that, masih okay lagi. Masih ada itu ketekunan untuk berdoa. Masih ada itu, how to say, mau untuk berdoa begitu. And given the chance pergi di church untuk menghadiri misa, menerima tubuh Kristus, itu yang sangat bagi saya macam syukur Tuhan, like that, for giving me the chance and everything. But as it goes along kan, saya mula lupa, saya mula, how to say, take things for granted lah, like that, if I can say. Ada 1 bulan tu saya bilang, tidak payah sudah berrosary ni. Tidak payah sudah say those Divine Mercy Chaplet, doa rosary, itu semua tidak payah sudah. I know things are going to get better. I know, I can feel it, Lord. Thank you, begitu. Coming to September, sebelum PRN itu kan, I mean, I don't have good feeling about PRN myself, personally. Saya rasa macam, okay, let's just give this government a chance lah. Mana tahu things will get better and better and better, and yeah, and so on lah begitu. But as we all know kan, it keeps on getting worse coming from hujung September until now begitu. So di sana saya punya struggle antara yang paling kuat lah, saya rasa. Saya tidak pernah rasa kehilangan harapan yang begitu. Saya rasa macam bila saya kena bawa berdoa balikan, I'm thankful lah to my mom, sebab bukan dia paksa, tapi bila dia cakap sembayang sudah, waktu untuk sembayang. So I'm like, saya berat kaki mau keluar dari bilik saya because I work from home. So I have my work, saya simpan dalam bilik. So saya buat kerja di bilik saja, no one can kacau me lah, like that. So bila kena ketuk pintu bilik untuk
pergi berdoa begitu kan, saya rasa sangat berat hati. Saya rasa tidak mau, macam saya penat begitu. Actually bukan penat lah, I'm just terlampau selesa dengan saya punya keselesaan yang dulu sebelum naik balik, sebelum the third wave of our current pandemic gitu. So satu masa tu kan, saya pegang rosary beads, saya betul-betul rasa mau kasih putus. Saya pegang itu cross, itu beads, each one of them, macam saya picit tau. Saya tidak boleh, saya rasa mau marah. I want to memberontak begitu. Because saya rasa penat sudah, kononnya lah saya penat begitu. So I don't know what to do. Saya berdoa pun sekadar berdoa saja. It's nothing begitu. And then one night I decided to reflect, to shut myself up. Jangan saya saja yang bercakap begitu. So saya mula berdoa. Saya mula ada dialog sama Tuhan lagi. Di kesempatan itu Tuhan, saya selain saya merungut sama Tuhan, saya belajar untuk, saya paksa diri saya untuk diam supaya Tuhan punya suara saya boleh dengar. So saya dengar Tuhan cakap yang dia tidak jauh, dia tidak pernah kasih tinggal saya. Walaupun saya malas mau buat benda-benda lain, salah satunya ialah doa, dia kasih kuat saya punya semangat, dia kasih ingat saya balik yang dia ada di sini. Dia kasih ingat saya balik what happened in February, March was our Lenten season. So di sana saya sadar kenapa saya boleh bertekun dalam doa. Sebab musim Prapaskah itu saya diingatkan saya Katolik yang macam mana. And masuk Paskah, semasa Easter Vigil, especially one of the celebrations yang saya sangat dekat dengan jiwa saya rindu itu masa kan. So bila saya even masa menyiapkan sharing ni, bila saya ingat balik what happened, saya boleh berhenti nangis. It just me so deep inside my heart. And saya juga diingatkan oleh Tuhan yang dia memang tidak pernah kasih tinggal saya, sebab bila saya minta, saya masih dapat. Despite saya punya keadaan, saya punya diri yang malas berdoa, saya mau kasih putus rosary yang memang saya sayang. Itu yang buat saya rasa Tuhan masih mendengar. Dan saya kuat hati untuk kasih change myself again, going back to the person I once was begitu with God. And this is still a journey sebab we are still in October kan, tapi besok is November, but this is still a journey for me. It still crushes my heart to acknowledge yang ya Tuhan, saya bugagak, saya jajal, saya tidak mendengar, saya take things for granted, saya lupa untuk menghayati doa itu. Saya macam yang, that's what my conversation is with God lah. And I'm thankful yang Tuhan tidak pernah kasih lupa saya. I'm thankful yang dia memang ada. Through my kawan-kawan di CMT, through my family members, mereka yang berada di gereja, dan juga kamu semua. Saya tengok bilangan di sini pun, it also gives me strength yang, yeah, you are not facing this alone. Tuhan juga mengingatkan saya how to give love and to receive love at the same time. Jangan sekadar mau menerima saja tu love from people around me. Kasih naik semangat saya saja. Jangan begitu saja, dia bilang Tuhan. We must learn to give love untuk kasih naik semangat orang. Sepanjang tempo ini kan ada beberapa kawan saya yang dia bilang macam saya sakit-sakit tekak, saya rasa takut kalau saya kena the COVID thing, and macam mana nih ya macam tu. So
I share them how to bring themselves about, macam mana untuk saya haraplah diorang boleh apa, sebab I know when we feel depressed, when we allow ourselves untuk tidak merasa gembira atau tiada semangat mau melawan itu virus kan, dia memang akan makin memakan diri kita. And I feel that same way too. Masa saya malas mau berdoa, saya bilang tuh, memang dia memakan diri saya. Memang saya rasa lost. Tapi I'm so grateful. Tuhan tidak pernah melupakan saya. Dia sentiasa mau membawa saya balik. Macam dalam Sister Terry punya ucapan juga tuh kan, Tuhan ada di sini. Terus saya ingat balik lagi masa Easter Vigil, salah satu dia punya kata-kata dalam what do you call that? Itu pujian Paskah. It's a proclamation. But tempat saya it's in Kadazan. So dia cakap when I translate it, maksud dia apalah guna Kristus mati kalau dia tidak bangkit. Dan saya nampak kebangkitan dia. Saya merasai itu kebangkitan dia. Saya rasa sudah. There's nothing else I can say. Saya tidak tahu tuh Kristus itu siapa. Saya tidak tahu siapa Mother Mary. I cannot say that because I am feeling that. So despite having that knowledge, saya masih juga boleh di bawah arus begitu kalau saya tidak dekat sama Tuhan. And kalau saya tidak membenarkan diri saya, ada masa untuk dialog sama Tuhan. So berapa lama sudah nih ya? Saya harap saya tidak terlampau laju atau tidak terlampau lama. My hope to each one of you, walaupun saya tidak dapat address kamu punya issues yang berlaku dalam diri kamu pada masa ini, tapi saya harap sepanjang HWK ini, walaupun secara online it's something different, tapi kamu masih boleh merasai kehadiran Tuhan, kamu masih boleh mendengar suara Tuhan melalui kawan-kawan, melalui sharing orang lain, dan juga melalui sharing kamu untuk orang yang mendengar. So, kita saling menguatkan, kita saling support one another, and be there. Sebab the meaning of Catholic itself is a community, satu community, dan kita berasal dari Tuhan. Itulah yang kasih kuat saya, dan saya juga mau kamu dikuatkan juga lah in that way, in that sense. This is still a journey, walaupun orang bilang dia lama sudah betul dia lama sudah serving in the ministry macam manapun, tapi orang tetap akan jatuh. So sesiapapun orang tu, senior ataupun junior dari kita, dia lebih lama melayani atau baru melayani, tapi di sanalah kita saling menguatkan sebagai satu institusi Katolik ataupun satu institusi keluarga dalam iman. Okay, so I hope everyone can enjoy, and adakah saya terlampau laju tapi tidak juga kan? Oh ya, biar juga anyway. Ada 9:20, 10 menit lagi. Ui. Tapi anyway, I think we are behind time juga, but hopefully kita boleh saya punya sharing boleh kasih bagi kamu something, and thank you everyone yang sending good vibrant notes to me juga di sana, and maybe we can see that. Okay, kembali ke MC. Okay, thank you kepada Cindy, CMT kita juga. Thank you sekali lagi. Alright. Ya, thank you. Betul tuh, bila saya dengar sharing Cindy kan tadi, memang saya rasa semua orang pun paham tuh kan. Saya rasa kamu semua tuh pun mengalami juga tuh. Tapi kalau saya lain lah. Kalau si Cindy rasa macam yang